Baik, selamat sore kepada tokoh masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah hadir di podcast fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Pak Mukhlasin dan juga Pak Anca. Gimana kabarnya Pak Mukhlasin? Sehat? Alhamdulillah sehat sesuai dengan hari ulang tahun kita hari ini. Pak Anca gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mana? Baik, kita hari ini sedang berada di podcast fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita saksikan tadi tentang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, mungkin di antara dua tokoh masyarakat Sumatera Barat ini mungkin sudah nampak bagaimana roadmap ke depannya bangsa Indonesia ini. Mungkin kita bertanya dulu kepada Pak Mukhlasin. Dalam tema bangsa Indonesia ini adalah Indonesia maju, adil dan sejahtera. Dari keterkaitan dengan pidato kenegaraan tadi, sudah majukah Indonesia kita hari ini? Bagaimana pandangan Pak Mukhlasin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Adinda Sofian Hendri. Tadi kita sudah mendengar ya, kalau lihat pidatonya Presiden Prabowo memang optimis gitu ya. Tapi berbicara bagaimana kondisi negara kita hari ini, apakah sudah maju gitu ya. Tentu kalimat maju ini kan harus termanifestasi ya, dari segala bentuk bidang kehidupan kita. Apa yang disampaikan tadi itu adalah optimismenya sebuah pemimpin gitu ya. Ada banyak hal yang kita evaluasi. Pertama, harusnya pidato ini adalah berdasarkan visi misinya sebagai calon presiden dulu gitu ya. Jadi antara optimisme presiden dengan harapan masyarakat ini belum ketemu gitu ya. Karena apa? Masyarakat kita ini hari ini menunggu gitu ya janji-janji politik yang sudah dari dulu disampaikan dan itu sama sekali belum dirasakan gitu ya. Mulai dari sekolah gratis, perguruan tinggi gratis, ya, angkutan umum gratis, semuanya sudah gratis, ya, bahkan PLN pun akan digratiskan. Sampai hari ini sudah hampir memasuki 2 tahun ya masa periode Pak Prabowo, tidak ada satupun yang itu belum terwujud gitu ya. Jadi antara optimisme yang disampaikan di dalam hari ulang tahun ke-81 ini oleh Presiden Prabowo dengan visi misinya sebagai calon presiden waktu itu dan itu janji-janjinya. Kemudian dengan harapan masyarakat itu masih belum ketemu gitu ya. Namun tentu kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia menginginkan perubahan. Sepakatlah ya, mendukung optimisme seorang pemimpin. Namun ya kan, optimismenya itu mesti segera diwujudkan gitu ya, bukan sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Indah di kata-kata gitu ya, tapi bagaimana di lapangan kita tidak menemukan itu. Untuk sementara itu dulu. Baik, satu kata dari Pak Mukhlasin, optimisme seorang pemimpin. Kita beralih kepada Pak Anca. Kita minta tanggapan Pak Anca menyorot tentang pendidikan dan kesehatan. Karena tadi begitu luar biasa gambaran tentang bagaimana pendidikan SD sampai perguruan tinggi dan juga mulai dari kesehatan, pelayanan dasar, sangat luar biasa sekali pidato kenegaraan Pak Presiden ini. Dalam perspektif Anca, ini gimana ini aksi nyatanya? Ya, pada tahun 2025 bahwa bantuan presiden itu ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit sudah dimulai. Sehingganya sekarang itu dana yang biasanya diberikan kepada provinsi dan provinsi memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah, sekarang itu dananya itu sudah tidak lagi diberikan ke provinsi, tapi langsung presiden memberi bantuan dalam bentuk dana revitalisasi ke sekolah-sekolah. Tadi pun juga Pak Presiden memberikan tahun kemarin sudah ada 1 layar
dan kemudian akan ditambah akhir tahun ini 3 layar atau papan pintar. Dan ini suatu hal yang barangkali ini membantu dan melihat bagaimana supaya sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA atau SLTA akan direvitalisasi, dan bahkan tidak akan ada sekolah-sekolah yang tidak diperbaiki sampai tahun 2029, semuanya sudah diselesaikan. Begitu juga kesehatan, bahwa kekurangan dokter umum, dokter gigi, dan termasuk juga dokter spesialis, ya, dalam rangka untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat, karena ya mencapai 160-an atau 80-an ribu dokter, barangkali bisa jadi dibuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain, sehingganya mendatangkan dokter yang dari negara lain yang bersifat sementara. Ini dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana pembangunan kesehatan, sehingganya masyarakat kita secara pendidikan, secara kesehatan ini akan bisa ya terpenuhi, ya, bila pidato Pak Presiden tadi bisa direalisasikan, maka ini adalah percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Baik, ini sudah mulai agak berbeda ini cara pandang. Pertama, ada optimisme dan harapan. Dan baca menyampaikan akan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Kalau kita lihat dari daerah-daerah atau di media-media sosial atau media yang lainnya, itu sudah banyak berupa sebuah kesenjangan. Maka yang kami minta pada hari kedua tokoh kita statement terakhirnya untuk Indonesia maju, adil dan sejahtera. Dan silakan pada Pak Muklasih statement akhir. Ya, statement akhir kita. Sekali lagi mengaca kepada ini ya, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau yang disampaikan itu memang menjadi apa istilahnya ya, inspirasi yang akan dilakukan, maka kita pun terbawa optimisme ya. Artinya implementasi daripada Undang-Undang Pasal 33 itu ya, itu menjadi semangat ya, dari sektor ekonomi tadi ya. Sektor pendidikan tadi kan Pak Eda sudah, kesehatan sudah sampaikan Pak Eda. Di sektor ekonomi itu semangat untuk melakukan ini ya, apa istilahnya, eksploitasi kekayaan alam secara mandiri, bahkan akan dibentuk bursa sumber daya alam tadi ya. Itu kalau memang itu betul-betul akan dilaksanakan, maka satu kata untuk Pak Prabowo bagi saya itu kan hebat gitu. Indonesia akan menjadi negara hebat gitu. Bukan maju saja, akan menjadi negara hebat. Karena apa? Apa yang kita miliki itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu ya. Bahkan kita memiliki sesuatu yang bahkan kalau ini betul-betul dieksplorasi secara eksploitasi secara benar gitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia, maka itu bisa dipastikan kita akan segera ya akan landing ya, akan take off ya. Dari sekarang itu kita ada masalah dari sektor ekonomi, bermasalah dari sektor pendidikan, bermasalah dari hubungan politik luar negeri segala macam. Maka semuanya kan bisa terselesaikan dengan apa? Dengan kita menjadi pusat, dengan pusat perdagangan sumber daya alam. Kita bisa menentukan komoditi sendiri, gitu, sebagaimana tadi. Maka ada satu kata, seperti yang saya katakan tadi ya, Indonesia akan menjadi negara hebat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Muklasih. Statement akhir dari Pak Muklasih dari beberapa paparan tadi, Indonesia bukan hanya sekedar maju, tapi Indonesia hebat. Kalau itu dieksploitasi dengan benar dan dengan serius dari stakeholder yang ada. Kita minta juga pada Panca statement akhirnya tentang pandangan negara merdeka ke-81 ini, Indonesia maju, adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan Indonesia maju, adil dan sejahtera, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa yang tadinya harga-harga itu under pricing, yang sekarang dengan pola yang dibuatnya ada
nikel, batu bara, sawit yang sudah, apalagi kalau ada ya, produk-produk lainnya yang kemudian disatukan semuanya itu dengan wadah untuk bagaimana semuanya melewati ke luar negeri dan harga pasar bisa terkontrol dan tambang-tambang yang lainnya juga timah, emas dan lain sebagainya, maka ini akan membuat negara kita secara ekonomi akan mandiri dan kemudian kita bisa mengatur harga dan kemudian kita juga bisa melakukan hilirisasi sebagaimana minyak sawit yang sudah menjadi B50. B50 dan kemudian yang lain-lainnya bisa kita membuat mobil, membuat Honda atau sepeda motor, dan kemudian para insinyur-insinyur kita begitu banyaknya, dan ini tinggal keberanian Presiden Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan terhadap yang menghalangi terhadap pembangunan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Baik, terima kasih kepada dua tokoh masyarakat kita yang sudah memberikan paparan tentang pandangan terhadap pidato kenegaraan tadi. Jadi beliau semuanya optimis dan sangat sepakat dan berbangga dengan pidato tadi. Semoga ini tidak lepas dari kerjasama, kolaborasi, dan stakeholder yang ada. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bersama kami Sadunyo semangat selalu dan optimis, dan insya Allah Indonesia maju, Indonesia hebat, adil dan sejahtera. Dan ini hasil dari pandangan-pandangan dari dua tokoh masyarakat kita ini. Mudah-mudahan ini dialog kita pada hari ini semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa dan bertemu dengan waktu yang sama dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.